Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa YouTube, selamat datang kembali di channel saya Bidai 2606 serial motovlog. Kali ini saya mau ke wilayah Kedaung Kaliangke, Jakarta Barat, dari daerah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Biasanya kan saya lewat jalan Es Parman ya, tapi biasanya kalau jam-jam segini jalan Es Parman tuh macet. Makanya saya coba cari jalan alternatif ya. Nah, jalan alternatif ini jalan yang kalau menurut saya belum banyak orang tahu ya, belum banyak yang tahu karena jalanannya itu ya dibilang nyempil guys, namun jalan lebar, udah cor beton. Namanya Jalan Pembangkit ya, tepatnya berada di Banjir Kanal Barat. Ini juga jalanan biasanya dilalui oleh pemotor aja, mobil sangat jarang ya. Kalau lebih terkenalnya ini adalah Jalan Bongkaran Tanah Abang ya. Dulu ada namanya Bongkaran. Nah, itulah jalannya nanti. Bagi kamu yang mau ke Rocky, mau ke Grogol, atau mau ke daerah Tangerang, via dan Mogot, dari arah Jakarta Selatan ataupun Jakarta Pusat, bisa lewat jalur itu. Atau untuk menghindari macet di Pasar Tanah Abang, sedangkan kita tujuannya mau ke Rocky gitu ya, kita bisa pakai jalur itu. Jalanannya enak guys, tidak ada mobil angkot, mobil bus atau apapun, cenderung sepi dan lancar. Oke, mari kita simak saja perjalanan hari ini. Nah, inilah traffic light, kita belok kiri. Ini boleh langsung ya, belok kiri ya. Nah, di situ ada stasiun karet di depan kita. Nah, ini stasiun karet. Nah, kalau kita lewatin rel kereta itu kan kita ke Tanah Abang, kita belok kiri. Nah, lewat sini guys. Nah, ini kenapa dinamakan jalur pembangkit listrik? Mungkin di sini karena ada gardu SPO itu ya, PLN ya. Ini jalanannya ya, nanti kita melintasi rel kereta tanpa palang pintu. Kita siapkan aja guys dananya buat para penjaga yang mengatur di sana biar dia semangat kerjanya. Ini masih kawasan mana ini ya, Jakarta Pusat, masih Kecamatan Tanah Abang. Nah, ini seperti yang saya bilang, di sini ada gardu induk karet lama. Nah, ini dia tuh, gardu induk karet lama PLN ya. Saya sering dulu waktu istri saya kerja di wilayah Tebet, pulangnya saya selalu lewat sini karena lumayan mengurangi waktu tempuh, nggak macet-macetan. Nah, di depan ada pelintasan. Oh ya, ini pintu air guys, pintu air karet ya. Itu dia pintu air karet. Nah, di depan ada lintasan kereta tanpa palang.
Rajin ya, dia nanti kalau ada kereta lewat dia yang ngasih tahu tuh ke para pengendara atau yang mau nyebrang supaya jangan lewat dulu. Ini dia nih, ini tempat ban-ban bekas ya guys. Ini di sebelah kita jalan ini juga mirip, namanya Jalan Banjir Kanal Barat, karena di situ ada kali Ciliwung ya. Kalau lewat sini alhamdulillah belum pernah banjir karena sungainya cukup lebar dan dalam. Walaupun sedikit mengerikan bagi orang yang baru lewat sini ya, mungkin daerahnya kok begini amat gitu ya. Tapi insya Allah lewat sini aman. Kalau sore di sini banyak warung-warung kopi ya, kalau tanda kutip warung remang-remang lah ya. Tapi saya tidak mau mendalam bahas itu karena bukan urusan saya, dan nggak bagus juga kalau menginformasikan sesuatu yang buruk kemudian ditiru orang. Nah, itu bahaya, jadi dosa jariah. Dan sebelah kanan kita, ini itu tuh masa Tanah Abang tuh. Ya. Ini kalau di atas ini jalan Kaya Tubun nih, jalan Kaya Tubun Tanah Abang. Iya, ini terowongannya. Guys ya, sebelah kanan kita ini stasiun Tanah Abang. Stasiun Tanah Abang, salah satu stasiun terbesar di Jakarta. Kalau sore pulang kerja ya banyak para calon penumpang di peron-peron menunggu keretanya datang. Ya, benar kan? Nggak ada kendaraan umum, angkot, mobil pun bisa dibilang jarang. Nanti kita temu-temu jalan Kiai Tapa ya, Roxy. Kalau yang belum familiar dengan nama jalan Kiai Tapa, Roxy, Fatimah. Semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan rezeki dan mengangkat derajat mereka, diberikan rumah yang layak buat mereka ya Allah, amin. Kita berbuat banyak selain mendoakan. Sebenarnya kalau saya perhatikan nih cukup kencang nih, tapi nanti hasilnya suaranya agak noise. Ini ya, ini rumah-rumah bantaran rel kereta api ya, mudah-mudahan banyak rezekinya. Nah, informasi juga di kawasan ini ya, di sepanjang jalur ini sering juga diambil syuting sinetron. Ini jembatannya yang biasa syuting ini. Nah, jembatannya cakep guys, warnanya. Kereta bandara lewat. Nah, ini jadi tinggal sementara barang-barang rongsok yang dikumpulkan oleh pemulung sebelum mereka jual lagi ke lapak-lapak masing-masing. Ya beginilah cara bertahan hidup di Jakarta, harus berani naik, tidak ngayu, tidak sendirian, apapun dijalani yang penting salah. Ya ini kalau jalan flyovernya, oh ini jalan Tomang nih, atasnya nih.
kilometer lagi. Biasa cukup baik hari ini. Ya, parkir orang-orang punya mobil tapi nggak punya garasi ya akhirnya di sini ya, selama nggak mengganggu jalan itu oke lah. Nah ini sudah masuk perkampungan ya, ini sudah masuk perkampungan, masuk kelurahan Cideng ya, ini masuk kelurahan Cideng RW 7 ya, ini perkampungan RW 7 Cideng. Nah di depan kita akan temui jalan Kiai Tapa. Kita tidak bisa belok kanan karena one way, kita belok kiri. Kalau mau belok kanan kita harus cari putaran kemudian naik flyover, itu akan menuju jalan Gajah Mada atau jalan Hayam Muruk dan wilayah Jakarta Pusat lainnya. Kita akan belok kiri ya, ini dia jalan Cideng. Oh ya guys, ternyata di sini ada portal yang tutup jam 12 malam sampai jam 5 pagi ya. Jadi kalau di atas jam itu tidak diperkenankan masuk oleh warga, demi keamanan juga sih guys. Kayak itu Roxy tuh guys. Nah, kita belok kanan kiri. Nah, ini Roxy Square. Di atas di kanan saya ini flyover. Nah, ini Roxy Square. Nah, ini jalan Kiai Tapa guys. Ini Amet Laut. Rumah sakit Sumber Waras ya. Ini bukan yang untuk orang-orang dengan gangguan jiwa, ini rumah sakit umumnya. Ini daerah Grogol guys. Ini ada Universitas Trisakti ya. Sebelah kanan kita Terminal Grogol, terminal Legend di Jakarta. Ya, ini jalan Kiai Tapa. Nah, ini kampus Trisakti. Katanya sih kampus reformasi. Ini dia terminal Grogol. Oke guys, demikian liputan saya dan informasi dari saya terkait jalan alternatif menuju Grogol, menuju Roxy ataupun menuju Jalan Dan Mogot. Karena di depan sudah masuk Jalan Dan Mogot, saya cukupkan saja liputannya. Jangan lupa di like apabila video ini memberikan manfaat, dan mohon bantuannya untuk subscribe ya, biar saya tambah semangat lagi dalam meliput jalan-jalan alternatif yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Dari flyover Grogol saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.